Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kita akan melanjutkan materi pertemuan yang ketujuh atau materi yang ketujuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai penyusunan RPP dan penilaian praktek direct instruction atau pembelajaran langsung. Pada materi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep pembelajaran DI. Nah, sekarang kita kepada konsep di dalam RPP-nya, terutama bagaimana sih memaparkan kegiatan pembelajarannya. Tentu kualitas dari RPP itu adalah bagaimana kita memaparkan konsep penjabaran materi yang ada di kegiatan pembelajarannya. Tujuan dari mata kuliah ini yang perlu diketahui sebelumnya yaitu adalah Anda mampu menyusun rencana pembelajaran dengan strategi pembelajaran DI sesuai dengan format standar yang telah ditetapkan. Nah, format standar yang telah ditetapkan, kita sepakat kita menggunakan format RPP 1 lembar, yaitu yang memuat poin-poin tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Tentunya lebih simpel ya, jadi kita bisa memfokuskannya lebih dalam di kegiatan pembelajaran. Baik, kita akan lanjut apa saja yang dipelajari pada pertemuan 7 ini. Konsep direct instruction atau DI, instruksi langsung atau direct instruction langsung ini adalah strategi pembelajaran yang menerapkan prinsip pendekatan behaviorisme seperti yang sudah saya paparkan pada pertemuan sebelumnya. Sama, metode yang dapat digunakan pada strategi DI ini termasuk ceramah, simulasi, dan demonstrasi. Karena apa? Karena konsep yang ada dari instruction itu seperti 5 prinsip yang telah disebutkan di pertemuan 6, itu adalah guru memberikan suatu penjabaran konsep materi, kemudian langsung dikaitkan dengan contoh-contoh, kemudian siswa diminta untuk tampil ke depan, kemudian mereview, kemudian guru memberikan suatu latihan, gitu ya. Jadi memang kalau dikaitkan dengan kompetensi dasar, direct instruction ini lebih cocok untuk KKO atau kata kerja operasional yang ada dalam KD ini lebih mengarah kepada KD yang pada keterampilan atau KI keempat ya, mengenai keterampilan. Jadi karena memang karena direct instruction ini materi yang dipaparkan intinya saja gitu ya, kemudian siswa langsung mendemonstrasikan. Memang ada unsur kognitifnya juga, tapi tidak sebanyak yang keterampilan yang dimunculkannya seperti itu. Jadi nanti tinggal dianalisis gitu ya. Kalau mengenai sikapnya bagaimana? Nah itu nanti yang akan kita kita kaji lebih dalam pada forum diskusi tentunya ya. Intinya seperti itu. Makanya kita diminta untuk menganalisis kurikulum sebelum menentukan strategi pembelajaran. Nah, berikutnya dalam mempelajari strategi pembelajaran direct instruction akan lebih bermanfaat jika dapat dioperasionalkan ke dalam rencana pembelajaran. Kenapa? Karena memang tidak akan berjalan kalau tidak kita konsep terlebih dahulu gitu ya. Mungkin kalau sudah diterapkan berkali-kali akan lebih mudah, bahkan bisa juga memanfaatkannya pada pemunculan kompetensi yang berbeda gitu ya. Tentunya bisa juga efektif memang ketika kita sudah memahami karakter dari peserta didiknya, itu akan lebih maksimal. Jadi bisa kondisi kelas bisa terkondisikan dengan baik. Nah, pengkonsepan dalam RPP juga itu dibutuhkan sebagai acuan guru untuk memetakan proses pembelajarannya. Walaupun terkadang memang apa yang sudah kita rencanakan di dalam RPP itu sudah bagus, tapi pada pelaksanaannya terkadang kurang berjalan dengan baik karena banyak hal yang muncul pada saat pembelajaran di kelas. Nah, itu tentunya
kita harus sigap dengan strategi-strategi berikutnya ya. Jadi makanya kita perlu mengetahui banyak strategi dalam direct interaction ini. Selain ceramah, kita juga bisa simulasi atau demonstrasi begitu. Jadi itu adalah mengenai konsep pemaparan strategi direct interaction untuk di kegiatan pembelajaran yang ada di RPP. Baik, itu saja yang ada di dalam materi pertemuan 7 mengenai pemaparan materi untuk format di RPP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.